Analisa Falas. Analisa Falas. Analisa Falas Pas FM bersama saya Fahmi Andrian dan saya sudah tersambung bersama Diki Sutopo, analis PT Solid Gold Berjangka. Halo, selamat sore Mas Diki. Ya, selamat sore Mas Fahmi. Apa kabarnya Mas Diki? Baik Mas Fahmi. Ya. Kita lihat rupiah kita untuk hari ini ditutup melemah, meskipun tipis, melemahnya 0,07% dibandingkan dengan penutupan perdagangan terakhir pekan lalu ya. Apa yang terjadi pada rupiah kita di perdagangan untuk hari Senin ini, Mas Diki? Ya, rupiah memang ada sedikit pelemahan untuk hari ini, ada dikarenakan ada kebangkitan perekonomian di Amerika sendiri yang membuat indeks dolar ikut naik. Nah, ini juga yang menyebabkan rupiah cukup tertekan di awal pekan ini. Namun sebenarnya di luar daripada itu ada sentimen baik bagi pelaku pasar di saat perekonomian AS-nya naik. Khususnya dari BI sendiri ya sudah mengumumkan untuk yang namanya cadangan devisa mulai bertambah, bahkan mencapai rekor tertinggi sebesar 135,1 miliar dolar. Kemungkinan kenaikan ini juga dipengaruhi terutama oleh penerbitan global bond dan juga penarikan pinjaman pemerintah. Di samping itu juga ada berita positif sebenarnya mengenai data pengangguran yang mulai turun di bulan ini khususnya karena tenaga kerja sempat yang kena PHK sebelumnya sudah mulai terserap kembali. Jadi kalau saya lihat rupiah sendiri secara teknikal masih disimbolkan masih melemah, namun masih berada dalam fase konsolidasi kalau saya lihat, terutama dari dua pekan terakhir ini Mas Fahmi. Oke. Nah, kalau untuk keesokan sendiri, Mas Diki, apakah rupiah kita akan melanjutkan konsolidasinya atau mungkin akan sedikit rebound ini? Ya, sepertinya secara teknikal masih di area konsolidasi, artinya terentang di level 14.325 sampai 14.730 untuk pekan ini. Namun kalau saya lihat besok, lebih kurang rupiah sendiri bergerak di kisaran 14.510 sampai 14.660 gitu Mas Fahmi. Baik, sedikit mungkin reviewnya mengenai mata uang euro maupun pound sterling ini seperti apa Mas Diki? Ya, euro. Kalau kita bicara mengenai euro, kemarin memang ada mengalami sedikit penurunan ke level 1,177, yang sebelumnya juga pernah pekan lalu ya, khususnya ditutup di 1,18, ada sedikit penurunan, termasuk melanjutkan untuk di hari ini. Kalau saya lihat untuk euro, untuk range-nya bergerak di 1,17 sampai 1,183 nih Mas Fahmi. Lalu kalau di pound sterling sendiri, ini kayaknya sudah keluar dari posisi overbought, sehingga malah ada potensi naik selama tidak pecah di 1,3 ini. Kalau tidak pecah di sini berpeluang naik sampai dengan 1,317 atau sampai supportnya di 1,29 Mas Fahmi kalau di GBP. Baik. Terakhir mungkin Mas Diki, sedikit reviewnya mengenai emas ini. Anda melihat emas ini akan seperti apa karena sudah menembus ke 2031.20 untuk hari ini sendiri. Anda melihatnya seperti apa? Emas ini menarik sekali. Kebetulan kemarin di akhir pekan ada terjadinya aksi taking profit. Lumayan banyak lah aksi taking profitnya, lebih kurang hampir 50 poin per ounce ya kemarin di akhir pekan lalu. Ini ada satu aksi taking profit, kedua penguatan dolar AS seperti yang tadi saya bilang, yang ketiga ada data non-farm payroll cukup baik di Amerika, sehingga secara fundamental juga masih berlanjut nih kisruh antara Washington dengan Beijing. Jadi kalau di emas, saya lihat memang ada taking profit. Namun taking profitnya ini sekilas hanya untuk mengambil yang namanya keuntungan, sehingga buyback kembali bisa terjadi gitu Mas Fahmi. Biasanya saya bilang secara long ya, masih tetap akan bullish atau trennya masih uptrend kalau di emas sendiri Mas Fahmi. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya Mas Diki. Semoga kita doakan rupiah kita semakin kokoh ya bisa ya ke depannya. Amin Mas Fahmi. Thank you. Selamat sore. Selamat sore dan sukses selalu untuk Anda Mas Diki. Analisa Falas bersama Diki Sutopo, analis PT Solid Gold Berjangka, saya Fahmi Andrian.